Dia langsung melirik ke arah Raga dengan wajah memerah ketika pria itu mengungkit soal komunikasi yang mereka lakukan. Rosa kini menatap ke arah dia begitu lama dan mulai berpikir kalau dia mungkin saja memiliki sifat yang sama persis seperti almarhumah Abdi. Entah kenapa dirinya begitu sulit mengabaikan hal seperti itu. Mungkin karena ia merasa takut kalau Raga juga akan mengalami hal yang dulu pernah ia alami, yaitu menerima penolakan. Kenapa kamu tanyakan hal itu di sini sih? Aku sudah balas pesan dari kamu tadi pagi, tapi kamu yang malah belum membuka pesan dariku sampai sekarang, jawab dia. Ekspresi Raga pun berubah usai mendengar jawaban dari dia. Pria itu ingin bangkit dari sofa, namun langsung meringis kesakitan akibat seluruh tubuhnya yang merasa remuk, redam sejak tadi. Rosa, Yunus, maupun dia dengan kompak langsung menahannya agar dia diam saja di tempat. Raga jelas masih belum bisa melakukan apapun sendiri, sehingga dia tidak ada satupun yang bisa menutupi rasa khawatir terhadap pria itu. Kalau tahu badanmu sakit, duduk saja yang tenang, jangan sedikit-sedikit bikin orang jantungan dong, gemas dia begitu pelan. Raga kini menatap ke arah dia setelah mendengar apa yang wanita itu ucapkan. Benar itu, kamu terkadang suka bikin orang jantungan mendadak, tapi enggak pernah sadar. Sudah, duduk saja di situ, nanti ibu yang akan ambil ponselmu di kamar. Rosa ikut memberi ceramah pada Raga. Tapi, pesannya jangan dibuka ya bu, pinta Raga. Astagfirullah, keluh dia. Kalau kamu bilang begitu, pesan yang masuk di ponselmu malah akan dibaca oleh ibumu. Pernah mengalami hal itu sebelumnya nak dia? Tanya Yunus. Dia hanya mampu tersenyum tak tenaga saat diberi pertanyaan seperti itu. Rosa kembali ke ruang tamu dan menyerahkan ponsel Raga ke tangan miliknya. Sambil menahan tawa sebisa ia mampu, Raga benar-benar hanya bisa pasrah ketika dia datang, katakan menjadi kenyataan. Ibunya benar-benar membuka pesan yang masuk dari dia dan tampak sudah membacanya. Rosa dan Yunus kini kembali menatap ke arah dia seperti tadi. Dia pun sudah tidak lagi memperhatikan Raga yang kini sibuk dengan ponselnya. Padahal sebenarnya sibuk dengan ponsel adalah kamuflase bagi Raga agar bisa memperhatikan dia secara diam-diam. Kamu boleh tahu benda yang tadi kamu lepaskan dari lengan Raga ada di mana saat ini? Tanya Rosa. Aku menyimpannya di tempat yang aman, di tempat yang tidak akan bisa dijangkau oleh siapapun lagi. Insya Allah, jawab dia. Apakah benda itu tidak perlu dibuang atau mungkin dimusnahkan? Yunus ingin tahu. Pada akhirnya memang harus dimusnahkan, tapi saat ini belum waktunya untuk melakukan hal tersebut. Aku akan memakai benda itu untuk mencari asal-usulnya. Karena jujur saat ini, aku meyakini bahwa ada keterkaitan antara semua hal buruk yang terjadi pada keluargaku dan juga keluarga Wardana. Ketika semua orang terdiam usai mendengar apa yang dia katakan, bahwa Raga pun mendadak berdebar-debar karena takut akan terjadi perdebatan antara ibunya dengan dia. Tapi dia sendiri tetap terlihat tenang dan santai seperti biasanya. Tidak ada lagi sedikit pun terlihat keinginan diri dia untuk membuat emosi Rosa terpancing. Tolong, jangan ada yang tersinggung. Aku berniat menyinggung apapun masalah yang pernah terjadi di tengah keluarga kita masing-masing. Aku hanya butuh mendapatkan jawaban dan juga penyelesaian atas masalah yang sudah kuhadapi selama 12 tahun terakhir. Aku bahkan tidak pernah berniat melibatkan keluarga Wardana dalam urusanku. Tujuanku adalah tujuanku, tidak perlu ada yang ikut campur
atau libatkan demi tujuan itu. Jelas dia. Dan bahkan kamu tidak akan mengungkit soal kutukan yang diucapkan oleh bapakmu di masa terhadap seluruh anggota keluarga Parawira. Rosa tidak bisa mengabaikan kenyataan yang satu itu. Aku tidak percaya kutukan, aku percaya hanya kepada Allah. Meski kenyataan seluruh keluargaku meninggal dunia setelah mengalami sakit yang sama dan dalam jangka waktu yang sama. Aku lebih memilih menganggap hal itu sebagai takdir yang sudah Allah tuliskan untuk keluargaku. Aku tidak suka menyalahkan sesuatu yang tidak benar-benar bisa masuk akal sehatku. Aku akan jauh lebih senang jika bisa menemukan siapa dalangnya di balik semua peristiwa yang terjadi pada keluargaku. Karena apa? Karena jika memang kutukan dari almarhum bapak Anda adalah penyebabnya, maka seharusnya hal itu terjadi sejak dulu ibuku belum melahirkan satu orang anak pun di dunia ini. Karena harus menunggu belasan tahun sampai akhirnya kutukan itu benar-benar berjalan untuk keluargaku. Benar kan? Lebih masuk akal bukan? Rosa terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang dia ucapkan. Yunus dan Raga paham bahwa Rosa jelas merasa bersalah karena pernah membiarkan almarhum Sutomo mengucapkan kutukan untuk keluarga Prawira. Hal itu jelas diam-diam membawa sesal bagi Rosa, terutama setelah tahu bahwa satu persatu anggota keluarga Prawira meninggal dunia setelah menderita sakit yang sulit disembuhkan. Namun semua yang dia katakan seakan membuka pikiran bahwa mungkin bukan kutukan penyebabnya semua hal buruk terjadi pada keluarga Prawira, melainkan ada hal lain yang belum mereka ketahui. Jika sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan denganku, bolehkah aku pamit dan bertamu ke rumah sebelah? Tanya dia agak sedikit kaku. Oh iya, tentu saja boleh. Kamu datang ke sini jelas untuk mengunjungi Farah, bukan untuk mengunjungi Raga, jawab Yunus dengan sengaja. Dia hanya bisa tersenyum canggung sebelum akhirnya benar-benar pamit pada Yunus dan Rosa. Wanita itu tidak lagi berani menatap ke arah Raga karena jelas rasa canggung akan semakin terbesar di antara mereka. Setelah dia pergi, Raga masih menatap tak percaya ke arah ayahnya usai mendengar kalimat tadi. Sementara Yunus tetap bertingkah seakan tidak apa-apa yang terjadi. Ayah, kenapa harus bicara begitu? Nanti kalau dia benar-benar tidak mau datang lagi ke sini, bagaimana? Tanya Raga. Memangnya untuk apa dia datang ke sini? Kamu butuh dikunjungi oleh dia. Terbalik, nak. Harusnya kamu yang mengunjungi rumah dia kalau memang mau melakukan pendekatan. Tanggap Yunus yang kemudian meninggalkan Raga di ruang tamu. Rosa tidak bisa membela Raga kali ini. Wanita parubaya itu kini hanya menatap ke arah putranya sambil menahan senyum. Perbaiki saja bahasamu saat akan mengirim pesan pada dia. Kata-katamu terlalu kaku. Saran Rosa. Raga pun segera menutup wajahnya dengan bantal sofa agar tidak ada yang perlu melihat wajahnya yang sudah seperti kepiting direbus. Dikomentir orang tua sendiri ketika akan mendekati seorang wanita, jelas tidak pernah terbayang di dalam pikiran Raga seumur hidupnya. Duh, sekalinya aku suka terhadap seseorang, kok untuk bicara saja rasanya sulit minta ampun sih, keluh Raga. Dia menatap benda yang berhasil ia lepaskan dari lengan Raga pagi tadi. Benda itu kini ia simpan di dalam sebuah kotak kayu miliknya. Ia menyimpan kotak kayu itu di dalam laci lemari pakaian bersama surat yang pernah ia temukan di kamar almarhum kakeknya. Laci itu kembali dikunci saat keluar dari kamar, agar tidak ada yang bisa memeriksanya jika memang akan menyusup di rumah itu. Laila menatap ke arah dia yang baru saja muncul di dapur untuk membuat jus. Dia memilih buah mangga karena saat itu cuaca sedang panas-panasnya di kota Surabaya.
Wanita itu baru saja akan mengupas buah mangga tersebut ketika Fikri masuk ke dalam untuk menemuinya. "Non Dia, di luar ada tamu yang ingin bertemu," ujar Fikri. "Tamu? Siapa, Mas? Aku kenal orangnya," heran dia. "Raga Wardana," jawab Fikri. "Duh, Mas Fikri, aku pikir siapa yang datang. Kalau Raga yang datang tidak usah disebut tamu," ujar dia. Laila pun mengambil alih buah mangga dan pisau dari tangan dia, agar wanita itu bisa segera menemui Raga. Fikri mengekori langkah dia seperti biasanya. "Maunya Raga disebut sebagai apa? Kalau tidak boleh aku sebut sebagai tamu, teman tapi mesra, atau pacar?" sindir Fikri. Dia langsung menghentikan langkahnya dan berbalik untuk menatap Fikri seraya tersenyum panik. "Mas, tolong mulutnya dikondisikan ya. Jangan sampai Raga mendengar yang Mas Fikri katakan. Aku tidak mau dia salah paham dan berpikir kalau aku saat ini sedang berusaha menarik perhatian dia. Meski kenyataannya aku memang suka sama dia. Oke, paham. Mas Fikri bisa diajak kerjasama kan?" desak dia. "Aku sudah dengar, semuanya terdengar sangat jelas. Karena aku sejak tadi duduk di ruang tamu rumahmu ini," saut Raga. Dia pun ternganga di tempatnya. Fikri tampak begitu menyesal karena tidak memberitahu dia kalau Raga sudah ia persilakan untuk masuk sejak tadi. Kini Fikri tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada dia. Dia jelas harus menghadapi Raga sendirian, meski harus menahan malu akibat pengakuannya yang telah didengar oleh pria itu. "Mas, carikan aku cara untuk menghilangkan dari muka bumi ini. Aku mohon." Dia. "Nggak ada, Non. Google pun akan langsung menyerah kalau aku mencoba bertanya soal itu," jawab Fikri yang kemudian segera mundur perlahan-lahan menuju dapur kembali. Mau tak mau dia pun segera berbalik dan berjalan menuju ruang tamu untuk menemui Raga. Raga terlihat sedang menahan senyum ketika dia akhirnya muncul di hadapannya. Jadi kamu sebenarnya suka sama aku ya? Sejak kapan? Sejak kita bertemu di Ekowisata Mangrove? Atau sejak kita bertemu lagi di warung makan Pak Atarjo kemarin siang?" tanya Raga. "Pulang sana kalau tujuanmu datang ke sini untuk mempermalukan aku," titah dia. Raga pun segera meraih lengan dia dan menuntunnya untuk duduk tepat di samping pria itu. Senyum di wajah Raga semakin mengembang saat tahu kalau dia bisa merasa malu, tapi tetap memilih menggombel daripada bertingkah malu-malu kucing seperti wanita pada umumnya. "Kamu malu? Malu kenapa? Kalau memang suka sama aku, tinggal bilang saja kan? Aku nggak akan marah kok," ujar Raga. Fikri yang seharusnya membawakan jus mangga ke hadapan dia dan Raga mendadak berhenti kemudian tertawa geli di tempatnya secara diam-diam. Meski begitu, Fikri tetap meneruskan langkah hingga benar-benar sampai di ruang tamu. "Aku bisa dengar suara tawamu, Mas Fikri, jadi jangan memasang wajah seakan kamu tidak ikut serta mengejek aku sore ini. Dan jangan coba-coba membocorkan apapun yang Mas dengar barusan kepada Mas Zain," desis dia. "Iya, Non Dia tenang saja. Apa yang terjadi di ruang tamu ini sejak tadi, insya Allah tidak akan bocor ke telinga Zain," janji Fikri agar dia tidak terus merasa malu. Setelah Fikri kembali ke dalam, dia pun menatap ke arah Raga. "Ada perlu apa sehingga kamu datang ke sini?" tanya dia. "Memangnya kalau aku datang ke sini harus sudah perlu gitu? Memangnya kalau aku cuma ingin bertemu kamu, tidak boleh sampai datang ke rumah ya?" Raga balas bertanya sambil menahan-nahan senyum. Dia pun akhirnya ikut menahan senyum sendiri seperti Raga yang lakukan saat ini.
Ia benar-benar tidak tahu mau bicara apa saat berhadapan dengan Raga secara langsung. Ia tidak pernah menghadapi momen di mana dirinya harus berhadapan dengan pria yang ia sukai. Kali ini adalah pertama kalinya bagi dia, dan Raga tampaknya sangat memahami hal itu. Ayo, bicara di luar. Di luar udaranya lebih segar daripada di sini. Ajak dia. Ya ayo. Raga menyetujuinya. Dia membawa 2 gelas jus mangga yang Fikri bawakan tadi saat keluar dari rumah. Dia benar-benar mengajak Raga duduk di kursi taman bagian samping rumah, agar mereka lebih leluasa berbicara tanpa perlu takut yang mendengarkannya. Diminum jus mangganya, ujar dia mempersilahkan. Oh iya, terima kasih, tanggap Raga yang kemudian segera meminum jus mangga tersebut. Dia menatap Raga seperti tadi. Raga tersenyum saat bisa melihat wajah dia dengan jelas di sampingnya kali itu. Keduanya masih merasa canggung, namun kecanggungan itu jelas bukan penghalang bagi mereka untuk bisa mengenal lebih dekat. Aku juga suka sama kamu, ungkap Raga. Dia mendengarkan. Ketika kita bertemu di ekowisata mangrove, aku mendadak berhenti ketika melihatmu secara tidak sengaja. Aku menatap kamu begitu lama, sampai akhirnya bisikan itu mulai terdengar di telingaku. Dia memaksaku untuk menjeratmu, tapi aku tidak melakukannya. Tapi bisikan itu semakin kuat, sampai akhirnya aku mendekat. Dan kamu menggunakan ilmu penjerat itu saat tengah mencoba mendekatiku. Potong dia dengan cepat. Aku tahu, hal itu jugalah yang menjadi dasar kekesalan lainnya yang aku rasakan. Selain dari caramu yang kuno dan sukses membuat terlihat seperti wanita bodoh, aku melihat dengan jelas bahwa makhluk itu terus berbisik di telingamu ketika kamu menebar ilmu penjerat. Dia berusaha meraihku, tapi tidak bisa dia lakukan. Makanya dengan cepat aku patahkan semuanya saat itu, lalu meninggalkan kamu begitu saja di sana. Aku tidak mau memperpanjang masalah, karena aku sebenarnya merasa senang saat menatap ke arahmu. Tapi siapa sangka kalau akhirnya kita bertemu lagi di warung makan kemarin siang. Pada saat itulah aku memutuskan untuk maju lebih dulu dan meminta maaf padamu, agar kamu tidak terpengaruh oleh bisikan makhluk itu lagi untuk memakai ilmu penjerat. Aku benar-benar tidak ingin kamu menggunakan lagi. Sebuah kecupan singkat dari Raga mendarat di pipi kiri dia tanpa mendapat halangan dari pihak manapun. Namun tanpa mereka tahu sejak tadi, Fikri, Ayu, Zainal dan Farah dan Rida sudah memperhatikan mereka dari atas teras. Kelima orang itu berusaha mati-matian untuk tidak berteriak histeris ketika Raga bertindak sejauh itu kepada dia. Wajah dia sendiri kini benar-benar memerah dengan sempurna, dan mulutnya tidak lagi bisa mengatakan apa-apa. Dengan cepat ia menandaskan jus mangga yang ada di gelasnya demi mengalihkan perhatian dari apa baru saja yang terjadi. Lain kali langsung ungkapkan saja kalau kamu memang merasa tidak suka jika aku melakukan sesuatu yang buruk. Aku ingin mendengar bagaimana bentuk perhatianmu secara langsung, pinta Raga. Belum sempat dia menyetujui permintaan Raga, Deden mendadak muncul dengan wajah penuh amarah dan langsung melayangkan tinju ke arah Raga. Brak! Itulah sahabat cerita dari Kutukan.